Jokowi efek itu di mana? Di Pilpres atau di perolehan pileg? Kalau di Pilpres menurut saya bukan Jokowi efek, itu jabatan efek, bansos efek, intimidasi efek, intervensi efek. Ya ini saya sepertinya betul dejavu, harus mengulang-ulang perkataan ini karena memang narasi harus dijawab dengan narasi. Ulang-ulang bansos. Bansos itu sudah dijelaskan oleh Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, itu sudah beberapa bulan sebelumnya sudah diputuskan dan alasannya sudah jelas dipaparkan. Menurut kami di PSI lebih baik bansos itu mengikuti kebijakan dari Kemenkeu, memang disalurkan untuk rakyat daripada dikorupsi. Kita ingat dulu ketika COVID, siapa menteri yang mengkorupsi dana sosial? Menterinya dari partai mana begitu loh. Jadi buat kami di PSI, lebih baik memang kalau ada APBN disalurkan untuk rakyat. Terus sesuai dengan undang-undang juga dan disetujui oleh semua partai, semua fraksi yang ada di DPR. Sebuah lembaga survei, saya jadi nggak enak nih, dengan segala hormat, bukan saya, tapi silakan dicek. Lembaga survei di Indonesia menyatakan bahwa yang paling bermain money politik ada dua partai, yaitu dengan segala hormat, ini bukan saya tapi hasil survei PDIP dan PKB. Serius, Lin? Bukan Yes. Wow. Ini tendensius ini. Perasaan PKB yang ini. bicara amplop Apa nih, kamu, partai ini umum yang miskin ini dituduh survei. kita. Hasil survei. Bagaimana ceritanya? Aduh. Gue tambahkan tapi agak berbeda. Gue berdoa semoga teman-teman di sana yang lawan-lawan politik yang berbeda pada konteks pilkada berteriaklah sebanyak-banyaknya mengenai bansos. Karena gue berterima kasih mereka telah melakukan kampanye gratis. Halo sahabat isi, kali ini saya akan membagikan momen menarik saat politisi PSI Tjeril Tansil mempermalukan politisi PD Perjuangan Adiana Pitupulu dan politisi PKB Lulu Nur Hamidah saat tampil di kontroversi Metro TV terbaru. Hal itu bermula dari Adiana Pitupulu yang menyinggung soal politik bansos dan meremehkan Jokowi efek. Tjeril Tansil pun langsung mengskakmat dengan menyinggung menteri dari PD Perjuangan Juliari Batubara yang mengkorupsi bansos di saat rakyat menderita di era COVID-19. Menurut dia, memang lebih tepat bansos dibagikan kepada rakyat daripada hanya dikorupsi. Tjeril juga membeber dua partai yang paling gencar menggunakan money politik atau politik uang. Menurut lembaga survei adalah PD Perjuangan dan PKB. Tak perlu berlama-lama, yuk kita simak bersama video berikut ini. Bang Maman, lagi-lagi bahwa dugaan ada cawe-cawe Presiden Jokowi akan kembali terjadi di pilkada itu ada. Apakah dari Kim merasa bahwa itu tidak akan ada cawe-cawe atau ya make sense kalau misalnya Bapak tetaplah akan mendukung anak dengan segala bentuk ya? Begini Mbak, yang namanya persaingan politik, yang namanya lawan politik atau teman politik pasti akan membangun narasi yang berbeda dengan lawan politiknya. Jadi sekali lagi kalau belajar dari Pilpres kemarin dan pasca Pilpres pun sudah saya sampaikan, mau dibilang Pak Jokowi mau terlibatkah, tidak terlibatkah, segala macam, yang namanya kalau sudah mengambil posisi lawan politik, lawan pasti akan mengambil narasi yang kontra dengan kita. Poinnya saya mau bilang apa? Bagi kami, kalau belajar dari pengalaman Pilpres kemarin, kita bersyukur, alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibilang kayak begitu. Karena secara tidak langsung, teman-teman yang berhadapan dengan kita itu sudah mengkampanyekan dengan sendirinya Mas Gibran waktu itu. Contoh, bansos. Kan di tengah jalan itu kan di stop tuh. Tetapi secara tidak langsung, di masyarakat udah bilang, oh makasih pemerintah, Pak Jokowi, Mas Gibran bagi-bagi bansos, itu kampanye gratis. Emang ada itu? Itu apa? Emang ada program bansos politik itu? Kan yang nyampein teman-teman. Enggak. Gue cuma memastikan saja. Tapi begini. Terkonfirmasi belum ya. kelar. Enggak. Dikelarkan dulu baru ditanggapi Bang Adian. Coba. Jadi artinya bagi Nggak, gue saya. kaget ternyata sudah diakui ada bansosnya itu. Jadi bagi kami yang ingin saya sampaikan adalah bahwa yang namanya dalam proses pertarungan politik, setiap lawan politik pasti akan terus membangun narasi yang berbeda. Jadi bagi kami santai aja, Santai so must aja go ya. on. Yang terpenting kita fokus saja pada agenda-agenda politik kita. Nah yang kedua saya bilang begini, kurang tepat kalau kita mengambil contoh kasus Pilpres dengan Pilkada. Karena hari ini mungkin di Pilgub DKI atau Pilgub Jawa Tengah, PDI dengan PSI bisa berbeda. Golkar dengan PDI bisa berbeda, atau begitu juga dengan PKB, begitu juga dengan PSI. Tetapi ini ada 500 pilkada. Oke. Jadi tidak menutup kemungkinan juga di beberapa titik daerah-daerah tertentu
mungkin Iya. PDI dengan PSI bisa sama-sama, PKB dengan Golkar. Jadi itu tadi saya bilang bahwa konstelasi di tingkatan pusat, provinsi dan kabupaten itu sangat nggak bisa kita samaratakan. Di pusat kita bisa mesra, di provinsi kita bisa tidak mesra, tapi di kabupaten bisa aja kita mesra semua. Oke, dinamis ya. Jadi, Bang Adian mau Begini nanggapi apa? loh, Jokowi efek itu di mana? Di Pilpres atau di perolehan pileg? Kalau di Pilpres menurut saya bukan Jokowi efek, itu jabatan efek, bansos efek, intimidasi efek, intervensi efek. Begitu tidak ada intervensi, intimidasi segala macam, kursinya 2. Lalu di mana Jokowi efeknya? Jabatan efek itu lebih tepat. Makanya ketika disurvei di Jakarta misalnya, ketika kemudian Jokowi sedang turun menuju akhir jabatannya, Prabowo menjelang pelantikan jabatannya, Prabowo efeknya lebih tinggi daripada Jokowi efek. Baik. Oke, Bang kalau Adian. begitu apa sebenarnya? Prabowo efek, Jokowi efek bukan, jabatan efek. Baik, biar lebih maju lagi pembahasannya. Iya. Kalau sampai terjadi lagi rematch, ada pertandingan antara kadernya PDI Perjuangan dengan orang yang disebut orang Pak Jokowi di Jawa Tengah, mau itu Ahmad Lutfika, mau itu Kaisangka, siap-siap saja PDI Perjuangan. Mbak, di partai kami, di PDI Perjuangan, kita diajarkan untuk berpijak bukan bergantung. Bagaimanapun juga berpijak jauh lebih kuat dibandingkan bergantung. Mungkin bergantung tampak lebih tinggi, tapi tidak terbangun kekuatan apapun di situ. Ini quotes-nya Adian Apitapulu ya. Jago emang dia. Oke, Mbak Cheryl, tudingan bahwa nanti akan ada cawe-cawe lagi mau dimanapun Kaisang berlaga, baik itu di Jakarta maupun di Jawa Tengah. Bagaimana Mbak Cheryl menanggapinya? Saya ingin mengomentari soal bansos ya. Ini saya sepertinya betul dejavu. Harus mengulang-ulang perkataan ini karena memang narasi harus dijawab dengan narasi. Ulang-ulang bansos. Bansos itu sudah dijelaskan oleh Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, itu sudah beberapa bulan sebelumnya sudah diputuskan dan alasannya sudah jelas dipaparkan. Menurut kami di PSI lebih baik bansos itu mengikuti kebijakan dari Kemenkeu, memang disalurkan untuk rakyat daripada dikorupsi. Kita ingat dulu ketika COVID, siapa menteri yang mengkorupsi dana sosial? Menterinya dari partai mana begitu loh. Jadi buat kami di PSI, lebih baik memang kalau ada APBN disalurkan untuk rakyat. Terus sesuai dengan undang-undang juga dan disetujui oleh semua partai, semua fraksi yang ada di DPR. Jadi sudahlah, soal bansos kita tutup buku. Jangan dituding bahwa ini adalah menang karena efek jabatan. Lalu tadi pertanyaan berikutnya apa? Sampai buyar ini. Karena Tudingan harus bahwa jawab ini kalau lagi. Kaisang maju pun tetap akan ada cawe-cawe presiden. Akan Jokowi. ada bansos lagi. Menurut tenang saya gini aja. loh. Mobilisasi sumber daya negara. Silakan aja kalau dari kubu yang berseberangan mengatakan cawe-cawe presiden ya. Yang jelas kita tahu pemilu adalah pemilu langsung. Dan ini sangat merendahkan logika rakyat. Sangat merendahkan rakyat Jawa Tengah atau DKI bahwa mereka itu bodoh. Dan bisa diatur oleh pemimpin atau siapapun tangan-tangan apalah katanya ada kekuatan hebat begitu. Berarti kita merendahkan logika masyarakat. Yang setahu saya, misalnya di DKI saja ya, ini masyarakat sudah sangat pintar. Mereka ambil amplopnya, bisa dari 5 amplop yang berbeda, dari caleg yang berbeda, belum tentu dicoblos. Jadi marilah kita sama-sama, kita sudah mulai. Pakai amplop juga. Kenapa? Begini, Selain bansos oke, ada amplop saya buka juga. lagi ya. Sebuah lembaga survei, saya jadi nggak enak nih. Dengan segala hormat, bukan saya, tapi silakan dicek. Lembaga survei di Indonesia menyatakan bahwa yang paling bermain money politik ada 2 partai, yaitu dengan segala hormat, ini bukan saya tapi hasil survei PDIP dan PKB. Serius, Lin? Bukan, Yes. waduh. Wow. Ini tendensius ini. Perasaan PKB yang ini, bicara amplop apa nih, kamu partai ini umum yang miskin dituduh ini kita. hasil survei. Hasil survei. Bagaimana ceritanya? Aduh. Gue tambahkan tapi agak berbeda begini. Kita sudah harus closing ini. Ini partai survei ini Sedikit gak aja. terima aku. Kalau gue malah, Ampun. gue berdoa semoga teman-teman di sana Baik. yang lawan-lawan politik yang berbeda pada konteks pilkada berteriaklah sebanyak-banyaknya mengenai bansos. Karena gue berterima kasih mereka telah melakukan Tapi kampanye gini lah Pak, gratis. ini Singkat-singkat, kita singkat saja, mengakhiri. Nah, gimana menurut kalian mendukung Cheryl Tansil atau Adian Apitupulu dan Lulu Nur Hamidah? Yuk komen di kolom komentar. Sampai jumpa.